to fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Hai teman-teman, saya Yodara Anggawa. Hari ini saya mengundang teman saya wanita Bali tangguh ya, tangguh deh pokoknya. Ya nanti kita ceritakan. Jadi selamat datang di channel Inspirasi Kebaikan Start Your Journey 369. Agar teman-teman mendapat insight dan cerita yang utuh soal ngobrol mindfulness talk ini, silahkan tonton sampai berakhir dan jangan lupa berikan komen ya. Saya perkenalkan teman saya wanita tangguh, saya kenal dari kecil karena orang tuanya berasal dari Panak Gede ya, satu daerah yang pernah diteliti oleh antropolog zaman Belanda, itu super di pasar Baturiti kalau nggak salah ya, pasar ya sekitar itu deh. Wanitanya super tangguh, jadi saat itu konon ceritanya secara antropologi wanita-wanita ini nggak mau di kelas 2 kan, hasil penelitian dari yang kebetulan peneliti ini meneliti juga di Jawa dan Bali gitu ya. Apa kabar Yuni? Halo Rai, kabar baik. Ya Yuni. Halo. Ini sarjana antropologi ya dari Udayana, usahanya banyak ya, nggak pernah nyerah. Saya lihat sisi spiritualnya juga nggak pernah absen. Kalau orang Bali di mana aja sembahyang di Uber, mau naik gunung mau 100 kilo juga dikejar gitu ya. Artinya secara spiritual luar biasa, bisnisnya juga kemauannya jangan ditanya, luar biasa deh. Pokoknya seperti itu. Nah, bisnis utamanya adalah bisnis berlian, punya juga bisnis salon, bisnis lain-lain, apapun beliau ini ambil ya. Kebun juga saya lihat ya, macam-macam deh ya. Jadi kondisi Bali lagi begini adanya, tapi wanita yang saya kenal ini, teman sahabat kecil saya ini, mulai dari orang tuanya menurunkan talenta tangguh gitu. Nah Yuni, jadi boleh cerita nggak? Dulu kan sempat sekolah di Bandung ya, balik lagi ke Bali, terus usaha di Bali. Boleh cerita perjalanan usahamu biar teman-teman, adik-adik, mungkin generasi kita berikutnya bisa mendapat cerita baik dari kisah obrolan ini. Silakan. Ya, oke. Sore Rai. Dengan senang hati ya. Salam kebaikan. Ya, saya mulai bisnis awalnya dari belajar salon kecantikan. Karena ibu mertua saat itu buka salon kecantikan, saya belajarlah dari nol. Setelah itu saya belajar lagi tentang koperasi kayak gitu, bisnis usaha kecil menengah. Terus waktu itu kena apa ya? Apa namanya itu? Yang ya gelombang pasang surut kayak gitu. Terus saya buka jual beli mobil. Saat itu pergi ke Jakarta ambil mobil kayak gitu bersama suami. Udah gitu banyak lagi kendalanya kan. Saya terus buka usaha lagi, merambat ke jual sembako pernah. Udah gitu terakhir jualan berlian. Nah jual berlian sekarang kan nih kondisi lagi kayak gini nih. Ya lagi COVID kayak gitu, 3 bulan lumayan nggak ada pemasukan. Terus ya saya coba-coba berkebun. Nah sama suami tuh tanam lengkeng kayak gitu, durian kayak gitu. Ya sempat juga saya jual-jual bibit itu pisang Gavendis. Ya lumayan juga laku sih itu. Di Bali ada teman dari daerah Mas, itu lumayan belinya banyak dan mereka sudah panen juga katanya. Terus dari Singaraja juga ada yang ambil. Begitu Rai. Terus apalagi nih yang ditanya? Ya, bentar dong, santai mau buru-buru enggak kan? Kasih durasi 30 menit lah ya. Nah, teman saya ini orangnya cool ya, kekinian juga walaupun usia sudah di atas 50, tapi ya kekinian deh ya, sosmed kekinian ya, semuanya kekinian deh. Nah, nama lengkapnya Gusti Ayu Mande Andayani ya.
antropolog, sarjana S1, suaminya juga seorang lawyer di Bali ya. Nah, ini keluarga dilahirkan di keluarga orang Pandak Gede di Bali. Itu ada satu klan, satu suku ya, orang Pandak gitu. Hampir mungkin 98-99% itu berbisnis gitu ya. Orang wirausaha karena talentanya berbisnis gitu. Nah, yang saya mau obrolin ke Yuni ini, Mbak Yuni mungkin ya, biar teman-teman di Bali maupun di luar Bali, anak-anak muda mendapat insight. Kan wanita Bali itu rata-rata tangguh ya. Nah, sekarang dirimu berbisnis, Iya betul. wanita modern ya. Apa insight apa yang bisa disampaikan ke anak-anak muda, terutama kaum hawa wanita ya, sejak awal bisa mempersiapkan dirinya kelak paling tidak bisa berbisnis, apalagi pandemi ini sampai hari ini belum kunjung usai. Boleh cerita? Nah, iya, jangan pernah menyerah apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Jadi harus berani banting setir kayak gitu. Seperti saya nggak malu-malu jualan sembako, jual beras, jual minyak kayak gitu online. Kebetulan teman-teman nih punya restoran gitu. Saya kan suka isi hobi saya dengan bernyanyi dan dancing. Saya ada satu grup gitu namanya ya grup suka-suka kita lah usia 50-an gitu. Jadi pilih teman yang punya restoran seperti Kampung Kepiting, restoran KR, The Venta kayak gitu. Jadi kita di sana kita bernyanyi, dancing, terus saya langsung nawarin, kamu mau nggak sih beli beras, beli minyak kayak gitu, cuek aja saya, nggak usah malu ya. Dagang berlian bla 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 gitu. Saya nggak malu, ngapain juga saya malu, kan saya juga nggak bohong ya, saya jadi karena berlian agak sepi kayak gitu, ya udah saya banting setir. Sekarang orang butuhnya apa sih? Makan kan, makan kayak gitu dulu kan, selain yang lain. Kalau berlian gitu kan dia nomor sekian lah gitu, jadi sekarang saya harus makan dulu kata dia. Saya mikir apa ya, tentu sembako. Akhirnya ya saya jualan sembako kayak gitu, nggak malu-malu sih, cuek aja saya. Ini nggak ini ya, apapun itu. Seperti ada temen itu dia bilang aku jualan nasi jenggo, nggak masalah, saya bilang nggak apa-apa, nanti saya bantu promoin. Saya begitu. Jadi pokoknya kita wanita Bali tidak usah takut menghadapi apapun yang terjadi ke depannya. Yang penting kita tetap berusaha, kita tetap baik, kita tetap semangat, memberikan semangat juga ke generasi-generasi berikutnya. Seperti saya, anak-anak selalu saya tekankan, ayo bisnis selain dia kerja di tempat, misalnya di pemerintahan atau di swasta atau dimanapun dia bekerja, tapi selalu saya bilang, kamu harus punya juga usaha lain, ya seperti jualan online lah, apapun itu. Ternyata anak-anak saya 2 ya sudah jualan seperti itu juga. Selain dia jual berlian juga, tapi dia juga jualan online kayak gitu. Terus anak saya nomor 3 juga. Terus anak saya nomor 4 yang mau kuliah ini juga begitu, sudah mulai dia. Mama, saya belajar saham kayak gitu. Oke. Jadi tahun ini dia kuliah, anak saya paling kecil, dan dia mulai belajar saham seperti itu. Terus anak-anak saya putri 2 sudah menikah, ya mereka belajar juga saham. Saya kasih semangat lah gitu. Ya gitu, Rai. Artinya luar biasa ya. Mungkin di keluarga Pandak Gede yang begini biasa, tapi di klan yang lain di Bali itu kan, kita ada berapa kabupaten di Bali ya, itu nggak rata-rata yang saya lihat gengsinya juga tinggi. Rata-rata bicara begini, mindful begini, nggak terlalu diajarkan, nggak diedukasi di rumah. Jadi berbisnis itu cenderung kurang mendapat perhatian. Nah, maksud saya, ini saya dengar juga dirimu kan menikah dengan orang Bali, suku Bali yang besar lahir di Pulau Jawa gitu ya. Nah, bagaimana dirimu mengedukasi keluargamu biar tetap mindfulness ya, seperti orang Pandak Gede kan itu mindfulness ya. Mereka sadar hidup harus bertahan. Jadi pandemi seperti ini sangat bisa terjadi dan kita wajib siap gitu. Nah, teman-teman kita di luar di Bali sendiri kan selama pandemi ini banyak yang kelimpungan ya. Begitu pariwisata drop, seperti kok bicaranya pariwisata terus, padahal jelas-jelas sudah 1,5 tahun kondisi begini. Nah, boleh kasih tip nggak Mbak Yuni? Jadi mesti seperti apa wanita Bali itu seharusnya gitu?
Boleh kasih opini? Iya. Perspektif. Iya, seharusnya ya jangan gengsi lah ya. Jadi berusaha, kebetulan saya ibu mertua juga sama, kita berdagang kayak gitu ya, berbisnis. Tapi ayah mertua enggak, mereka kan dosen. Jadi harus sekolah, sekolah, sekolah begitu kan. Jadi harus kamu jadi ini, jadi itu, jadi ini begitu. Sedangkan saya ibu mertua nggak apa-apa berbisnis gitu. Ya, jadi harus tetap kita gimana ya, nggak usah gengsi lah gitu ya, nggak usah gengsi selama kita tetap berbuat baik, melakukan hal yang baik, tidak menipu kayak gitu. Pasti ada jalan buat kita untuk berusaha apapun itu ya, asal jangan gengsi, jangan malu gitu, atau ih kok kerjaan kayak gitu gitu. Itu jangan. Saya pernah sampai teman dijulukin waktu itu, saya pernah juga jualan ini apa namanya ya, makanan pepes namanya. Itu saya langsung diiniin banget. Ih, ibu pepes gitu. Pokoknya agak-agak inilah gitu. Saya nggak apa-apa, saya ketawa aja. Saya bilang nggak apa-apa kan, kan saya melakukan gimana ya. Jadi saya nggak nipu kan, walaupun saya hanya jualan pepes kayak begini gitu. Tapi ya setelah itu ya kamu mau beli apa? Mobil, rumah apa gitu ada. Gitu. Jadi jangan inilah, jangan gengsi begitu untuk generasi kita yang kedepannya itu ya buanglah ya, maksudnya rasa gengsi atau agak ini ya priayi gitu, nggak inilah gitu. Jadi seperti itu Rai, Terus tetap semangat. Ya betul ya, cukup jelas tadi pesannya. Nah sekarang kan kita perlu kasih contoh nih, Mbak Yuni. Jadi misalnya contoh dirimu kan ngalamin juga, anak-anak sekarang kan milenial juga generasi rebahan deh ya. Ya, gimana kasih tips, terutama di anak-anakmu ada 4 orang, kok bisa ngikut semuanya seperti mindset yang dirimu tanamkan. Boleh kasih tipsnya nggak? Gimana cara ngasih taunya, memfollow up-nya anak-anak milenial ini biar mau seperti mamanya gitu kira-kira? Iya Rai, begini, saya selalu ajak bersama-sama. Jadi apapun yang saya lakukan itu saya kasih dia contoh, anak-anak saya kasih contoh, oh seperti ini loh yang mama lakukan, seperti ini. Jadi kalian ya bisa mencontoh apa yang mama kerjakan kayak gitu. Jadi emang dia harus terjun Rai, nggak bisa hanya teori doang, nggak bisa. Betul. Jadi harus terjun seperti apa yang kita lakukan. Seperti saya misalnya kan saya suka, karena di sana ada uang. Tadinya saya takut nih, jijik lah ya gitu, ngambil apa namanya tanaman itu kan, tanaman gini-gini, aduh gitu. Karena saya pikir di sana ada uang, saya hilangkan rasa jijik dan takut gitu kan, ambil pupuk segala macam tuh. Udah saya ngikut gitu, terus saya contohin anak saya seperti ini loh mama lo, buat buat contohnya gini nggak langsung duit gitu, enggak, berawal dari sini, dari bawah kayak gitu. Lihat tuh bersahabat sama Pak Tani, sama ini gitu, yang kebun, ramah-ramah gitu, beramah ria sama dia. Terus anak saya, oh gitu ya mah, oh gitu ya mah, gitu. Kita kasih contoh. Jadi kita kasih contoh dia, nggak langsung teori doang gitu ya, kita di atas meja teori bla bla, nggak. Harus diberikan contoh mereka, baru bisa. Seperti saya belajar apa namanya itu, hitung-hitung gitu kan, apa namanya manajemen kayak gitu kan, kita nggak begitu tahu saya. Saya ini aja langsung praktek gitu, les sedikit, itu udah langsung saya terapin aja. Oh kayak gini nih, debit kredit bla 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 gitu, udah bisa gitu. Tapi harus terjun, nggak bisa contoh-contoh doang, teori omong-omong doang nggak bisa. Jadi harus kita ke lapangan, ya harus ke lapangan, kasih dia contoh kayak gitu. Gitu Rai. Ya, karena kecerdasan keuangan itu memang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan rata-rata banyak keluarga di Indonesia, di Bali juga saya lihat sebagian besar itu nggak cukup mendapat contoh edukasi di bidang finansial gitu kira-kira. Tapi teman saya ini karena lingkungan keluarganya juga mendukung dan sukses bisa mentransformasikan dari generasi baby boomer ke anak milenial sekarang ya. Sukses ya. Nah, barangkali ada yang mau disampaikan lagi sebelum close statement, Mbak Yuni, barangkali untuk teman kita, sahabat kita, siapapun yang dalam kondisi begini, terutama di Bali, gimana dirimu
bisa menduplikasi bahwa wanita Bali itu tangguh gitu loh. Sedari dulu memang tangguh, cuman mau menyerangnya seperti apa kan ada di mental juga. Barangkali boleh kasih tip nggak tambahan? Iya, yang penting kita tetap semangat, memberikan pokoknya motivasi di diri kita itu semangat, Rai. Semangat, kita berpikir positif. Bodoh amat lah orang bilang bla 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 bla, itu nggak usah terlalu diiniin ya. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk generasi kita. Dan emang sih ya tergantung di atas juga kan ya. Kita selalu berdoa sama Yang Kuasa, kita selalu beriatnya, beramal, pokoknya kanan, kiri, samping, belakang, semua, atas, bawah itu semua harus balance. Jadi harus semuanya seimbang. Jadi nggak bisa kita misalnya kerja doang, sembahyang doang, beramal doang, enggak. Jadi semuanya harus seperti timbangan kayak gitu, harus seimbang semuanya. Makanya saya selalu ya Sabtu Minggu berusaha untuk tangkil kayak gitu. Ya mohon petunjuk Yang Kuasa juga. Tapi juga di diri kita juga tetap ada semangat untuk berjuang kayak gitu. Seperti RA Kartini kemarin berjuang gitu, Rai. Jadi untuk teman-teman generasi muda juga jangan pernah takut dengan kondisi apapun yang kedepannya. Yang penting kita punya tetap semangat yang baik, semangat yang seperti RA Kartini kayak gitu. Pasti deh kita bisa sukses. Begitu, Rai. Belief sistemnya luar biasa ya, diaplikasikan benar-benar ya. Nah, teman-teman barangkali yang belum paham belief system dalam hidup itu menurut ilmu main teknologi itu ada 8 ya, ada sisi spiritual, sisi berkarir, sisi berbisnis, sisi berwisata. Semuanya mesti usaha diadopsi, diaplikasikan, disosialisasikan ke generasi kita berikutnya. Biar nation karakter building, biar anak-anak kita ke belakang itu betul-betul mindfulness soal ini, betul-betul sadar bahwa hidup itu bukan hanya hura-hura, misalnya bukan hanya sisi spiritual aja, ya, jadi apa mesti fulfill gitu kira-kira ya. Dan Mbak ini Ayu, teman saya ini Gusti Ayu Mani Andayani sudah mempraktekannya. Sisi ketangguhan wanita Bali sudah ditunjukkannya juga ya, tetap kekinian ya, nggak TikTok pun ikut, saya lihat semuanya diikutin ya, luar biasa deh ya, artinya happy setiap hari, mindfulness setiap hari. Demikian barangkali ngobrol singkat ya, waktunya susah ini, sudah lama minta waktu baru dikasih dan mendadak juga, jadi happy ya, sharing-sharing. Gusti Ayu Mani Andayani sudah berbagi ya. Mudah-mudahan selalu sehat, happy. Memang harus happy. Ya, terima kasih doanya. Iya, betul. Sukses akan timbul. Demikian teman-teman, kita sudah ngobrol ya. Barangkali teman-teman bisa mendapat insight dari obrolan saya dengan Mbak Yuni gitu ya, panggilan akrabnya. Bisnis utamanya berlian, dalam kondisi seperti ini berlian nggak terlalu jalan, ada bisnis yang lain. Jadi nggak pernah mentok ya, selalu jalannya ada, belief sistemnya benar, teladannya juga benar-benar ditunjukkan ke 4 orang anaknya, dan nampaknya sukses itu sudah 95% sudah di tangannya Mbak Yuni dan keluarga, barangkali begitu ya. Contoh-contoh kekeluargaan seperti ini, contoh-contoh mindfulness seperti ini memang harus di-forwardkan, kita getok tularkan ke saudara-saudara kita yang lain. Nah, demikian teman-teman, barangkali jika mendapat insight ya, mendapat pencerahan dari acara ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan berikan komen ya, agar kami bisa memperbaiki konten berikutnya. Buat Mbak Yuni, suksma. Ada lagi Mbak Yuni? Cukup? Ya, terima kasih. Suksma Rai, terima kasih ya. Sama-sama ya Tiang ya. Oke. Dan saya semua terima kasih.